dari mungkin sedikit perkenalan ya. Katika ini dulu pernah menjadi duta mahasiswa genre BKBN pada tahun 2015 sampai 2017. Lalu ketika juga pernah mengikuti Indonesia Korea Youth Exchange Program tahun 2018. Lalu setelah itu melanjutkan studi ke Australia di University of Melbourne, jurusan Applied Linguistics dan graduated with first class honors ya, which is sangat luar biasa. Dan kalau nggak salah, Unimelp ini tuh kampus nomor satu terbaik ya di Australia. Jadi kita sangat bangga ya mempunyai Wah, alumni belum dari nih. Maluku Utara yang bisa berkuliah di kampus terbaik di Australia. Lalu setelah itu, ketika sekarang juga berprofesi sebagai dosen di Universitas Sairun dan alhamdulillah kayaknya baru baru lulus juga ya LPDP doktoral, semoga lancar untuk studi Agak PhD-nya nanti. serakah ya, agak serakah. Semuanya mau Ya. diambil. Iya dong ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, silakan teman-teman manfaatkan kesempatan ini untuk menyimak, bertanya. Juga nanti mungkin di akhir kita akan foto bersama ya. Mungkin setelah Q&A, jadi teman-teman bisa pakai virtual background yang sudah dikirimkan di grup. Dan oke, enjoy. Silakan saya persilakan Ketika untuk memulai. Terima kasih. Makasih Kak Hera. Halo semuanya, terima kasih sudah bergabung, menyempatkan waktu di hari Minggu ini. Biasanya kalau hari Minggu yang bukan bulan puasa aja, hari tidur sedunia ya, apalagi hari Minggu di bulan puasa. Jadi tidur adalah ibadah. Seharusnya ini kita manfaatkan untuk ibadah tidur, tapi tidak apa-apa, kita ibadah belajar saja. Em, saya perkenalan singkat lagi, nama saya Sartika. Em, Tepatnya waktu lolos AAS itu tahun 2018, mengikuti seleksi Australia Award Scholarship itu 2018, terus intake-nya 2019. Jadi berangkat studinya 2019, lulus di 2020. Jadi sebenarnya ini angkatan yang alumni yang sudah cukup sesepuh ya, tapi insya Allah saya masih kemarin menyempatkan diri diskusi juga dengan orang AI untuk persyaratan, update persyaratan dan sebagainya supaya saya bisa bagikan ke teman-teman hari ini. Oh iya, terus dengan beasiswa AS itu saya studi di University of Melbourne. Waktu studi itu peringkatnya masih peringkat 2, tapi sekarang udah peringkat 1. Untung aja waktu itu belum peringkat 1, masih peringkat 2 saja saya lulus dengan berdarah-darah. Apalagi kalau sudah peringkat 1 sepertinya tidak lulus-lulus ya. Tapi ya sebuah prestasi juga yang cukup membanggakan. Em, oke, kita langsung aja masuk ke apa namanya paparan. Saya mulai dari persyaratan dulu kali ya, atau alur pendaftaran dulu. Nanti setelah itu saya lanjutkan dengan apa aja sih benefit yang sudah saya dapatkan selama studi, baru kita tanya jawab. Oke, saya udah share screen, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke, saya slideshow aja. Oke teman-teman, jadi saya akan share sedikit tentang AAS di 2025 ini. Mungkin pengantar dulu. Oh ya, ini flyernya. Jadi langsung masuk ke scan here to apply ya. Jadi teman-teman kalau mau daftar tinggal scan barcode ini um, dan langsung masuk ke halaman pendaftarannya. Tapi sebelum kita ke sana kita lihat uh, sekilas tentang AAS dulu. Jadi AAS ini beasiswanya sudah cukup lama ya. Uh, Duh, kemarin NIV yang keberapa saya lupa lagi. Kemarin baru aja ada kumpul-kumpul alumni Australia gitu. Dan bahkan dosen saya pun merupakan alumni AAS. Jadi memang ini beasiswa yang udah cukup lama kerjasama antara pemerintah Australia dan Indonesia untuk mendukung pengembangan SDM ya, atau sumber daya manusia melalui pendidikan. Jadi AAS ini bukan hanya diberikan ke Indonesia aja. Nanti ketika teman-teman misalnya insya Allah daftar dan lolos, nanti bisa bergabung dalam satu komunitas alumni AAS yang mana itu sifatnya global gitu, karena AS ini diberikan ke negara-negara Asia Tenggara yang cukup banyak selain Indonesia. Dan
tujuannya sama untuk pengembangan sumber daya manusia. Nah, program yang ditawarkan itu sebenarnya bukan cuma kuliah aja, maksudnya bukan cuma kuliah jangka panjang ya kayak S2, S3. AS juga menawarkan program-program kayak short course, terus juga ada pelatihan bahasa Inggris. Jadi ada banyak program lain dari AAS, tetapi memang yang paling diincar biasanya tujuan akhirnya orang-orang ingin bisa lolos tuh ke long term awards untuk dapat pembiayaan studi tingkat S2 maupun S3. Nah, ini adalah beberapa benefits kalau teman-teman menjadi awardee AAS. Nah, yang pertama adalah akan mendapatkan pre-departure training ya. Jadi kalau mendapatkan sebelum berangkat, itu akan ada pre-departure training atau pelatihan sebelum keberangkatan. Di dalamnya itu termasuk English for academic purposes. Jadi teman-teman akan dibimbing lagi bahasa Inggrisnya. Jadi biasanya dia ada rentang waktu, ada yang dari 6 minggu, ada yang sampai 9 bulan. Nah, ini tergantung pada level bahasa Inggris teman-teman ketika di tes nanti. Jadi dalam proses seleksi AAS itu ada 2 tahap. Jadi yang pertama adalah tahap pendaftaran atau tahap seleksi administrasi. Nah, dalam tahap ini teman-teman diminta mengisi form secara online. Nanti itu akan diseleksi. Kebetulan sekarang sudah buka, dia sudah buka dari tanggal 1 Februari, batasnya tanggal 30 April nanti, dan biasanya pengumumannya itu untuk tahun ini yang saya baca sih paling lambat Agustus, akhir Agustus untuk pengumuman hasil administrasi. Nah, seandainya teman-teman lolos dari apa namanya, dari seleksi administrasi ini, teman-teman akan diundang kembali untuk dites IELTS-nya dan di tes wawancara. Nah, dari tes IELTS dan tes wawancara ini, apabila teman-teman dinyatakan lolos lagi, otomatis sudah ada skor IELTS-nya kan yang dites itu. Nah, skor IELTS inilah yang akan dipakai sebagai basis untuk menentukan seberapa lama teman-teman akan mengikuti pre-departure training atau pembimbingan bahasa Inggris nanti. Begitu. Jadi, seandainya skornya masih di range 5 sampai 5,5, kalau tidak salah itu masih yang 6 bulan. Kebetulan saya kemarin dapatnya yang cuma 7 minggu, karena skor IELTS sudah memenuhi syarat untuk masuk ke universitas. Jadi teman-teman akan dibimbing atau dilatih lagi bahasa Inggrisnya untuk mengejar skor IELTS yang bisa memenuhi syarat masuk ke perguruan tinggi di Australia. Begitu. Jadi kurang lebih persyaratan skornya sih bervariasi ya. Ada yang 6, ada yang 6,5, ada yang 7, tergantung jurusan dan kampusnya gitu. Nah, pembimbingan ini akan diberikan oleh AAS ketika teman-teman sudah dinyatakan lolos dan diberikan secara gratis gitu pembimbingan ini. Kemudian ada domestic return airfare untuk keberangkatan teman-teman dari kota asal ke kota pre-departure trainingnya. Jadi itu dibiayai full, biaya tiketnya dibiayai, bahkan ada stipend ya atau biaya hidup selama teman-teman mengikuti pre-departure training. Biasanya lokasinya itu ada 3, ada di Jakarta, ada di Surabaya, ada di Denpasar. Kalau kita yang dari daerah timur biasanya ditempatkannya di Denpasar, di IALF Denpasar, dan itu semua di cover oleh AAS untuk penerbangan pergi pulang dan biaya hidupnya. Kemudian dalam masa pre-departure training ini juga teman-teman kan akan diberikan kesempatan untuk sekaligus mengurus visa ke Australia. Nah, visa ini tentu saja membutuhkan namanya medical check up. Medical check up ini juga di-cover oleh AAS ketika kita masih dalam masa pre-departure training itu. Nanti kita akan diurus semuanya. Jadi saya bisa bilang bahwa AAS ini merupakan beasiswa yang sangat mengakomodasi bagi teman-teman yang baru pertama kali mau ke luar negeri untuk studi. Karena benar-benar kita semuanya diurus. Karena ya apalagi kalau yang masih fresh graduate ya. Waktu itu saya fresh graduate juga. Dan coba-coba tes dan alhamdulillah lolos. Jadi benar-benar tidak tahu bagaimana mengurus visa, apply ke universitas itu bagaimana. Sehingga sangat beruntung sekali bisa dapat
beasiswa AS ini karena semuanya diurus, termasuk visa kita, apply ke kampusnya itu semuanya diurus dan dibiayai, sehingga yang perlu kita lakukan hanya datang dan mengikuti prosedur yang ada saja. Kemudian ada benefit visa, tentu saja visa ini akan diurus oleh AAS, dan tentu saja tiket ya, tiket untuk berangkat ke Australianya tentu saja itu dibayarin, dan OSHC ini asuransi ya, jadi asuransi. Jadi kalau mau ke Australia itu salah satu syaratnya adalah harus punya asuransi dan biayanya tidak murah. Dan alhamdulillahnya dengan AAS ini semuanya akan diurus oleh mereka. Pokoknya kita diam-diam aja tiba-tiba udah dikirim gitu dokumen asuransi kita, dokumen visa, dokumen keberangkatan, dokumen untuk ke kampusnya itu tiba-tiba sudah jadi aja gitu setelah PDT, setelah pre-departure training atau setelah kita memenuhi semua persyaratan untuk apply ke kampusnya. Jadi memang manfaatnya atau keuntungannya tuh besar sekali untuk memudahkan kita yang pertama kali studi ke luar negeri. Nah, kemudian berkaitan dengan biaya ya, apa saja sih biaya yang didapatkan? Yang pertama ada establishment allowance. Establishment allowance ini diberikan 1 kali ketika kita baru tiba di Australia. Jadi nanti ketika ke sana kan kita akan diminta untuk membuka rekening ya, rekening dengan bank Australia sesuai yang diminta oleh AAS, misalnya pakai bank apa gitu nanti akan dikasih tahu. Maka kita diminta untuk membuka rekening, nanti biayanya akan ditransfer di situ. Satu establishment allowance ini seperti biaya kedatangan gitu ya. Jadi biaya yang diperlukan teman-teman untuk settle atau memulai hidup baru di negara baru, jadi bisa untuk bayar apartemen, terus bisa dipakai untuk bayar atau beli alat-alat kuliah kayak laptop, atau mungkin mau beli HP baru boleh semisal cukup boleh banget, tapi itu diberikan dan digunakan untuk teman-teman bisa settle di awal kedatangan, gitu. Kemudian akan diberikan juga living expenses ya dalam mata uang Australia standarnya, dan dia dikirimkan setiap 2 minggu ya. Fortnightly itu berarti setiap 2 minggu akan otomatis masuk ke rekening teman-teman biaya hidupnya. Kemudian ketika sudah tiba di sana juga nanti akan ada IAP atau Introductory Academic Program. Jadi tadi kita sudah dapat apa namanya pre-departure training di Indonesia. Nah, ketika kita baru tiba di Australia nanti akan ada lagi Introductory Academy Program yang diselenggarakan di tiap-tiap kampus. Dan itu melibatkan semua awardee AAS, bukan hanya dari Indonesia, tapi dari negara lain yang baru datang. Jadi akan diberikan kurang lebih 4-6 minggu untuk mengetahui sistem perkuliahan di sana. Jadi kita juga akan dibimbing untuk bikin kartu perpustakaan misalnya, atau dikasih tahu kalau misalnya bawa kendaraan bisa diparkir di mana, atau bisa juga mereka akan membantu kita untuk mencari akomodasi atau tempat tinggal. Jadi Introductory Academic Program ini memang sangat membantu karena ini kita baru datang dan misalnya ini pengalaman pertama studi di luar negeri ya, jadi sistem kuliahnya kan pasti sangat berbeda. Nah, disitulah kita punya kesempatan untuk belajar bagaimana sistem perkuliahan di sana, sistem penilaiannya di sana. Nanti kita akan dapat mentor juga di sana, orang AAS yang senior sudah kuliah di situ misalnya sudah 2 tahun gitu, di situ. Nah, kita akan dapat mentor ketika di sana. Kemudian biaya kuliah ya, tentu saja biaya kuliah akan di-cover, bahkan kita tidak tahu bahwa ternyata udah di mana. Jadi kita hanya menerima biaya hidup saja, bukan biaya kuliah lagi. Kemudian ada supplementary academic support. Nah, ini tergantung kalau teman-teman membutuhkan dan memintanya gitu ya, apply untuk biaya seperti ini, misalnya biaya fieldwork atau biaya buku, atau misalnya mau akses jurnal, biasanya boleh apply untuk biaya-biaya supplementary academic support ini. Reunion airfare. Nah, ini biaya pulang ya, semasa studi misalnya ada libur mau pulang. Nah, ini boleh asalkan biaya durasi studi teman-teman itu 2 tahun atau lebih gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat beasiswa untuk studi master atau studi S2 yang durasinya hanya 1 atau 1,5 tahun, maka biaya ini tidak diberikan. Jadi
biaya ini tidak akan diberikan dan harus di-cover oleh teman-teman sendiri, misalnya mau pulang ketika libur. Tapi kalau misalnya durasi studinya adalah 2 tahun atau lebih, itu boleh setelah sudah selesai studi 1 tahun. Jadi misalnya 2 tahun dan sudah lewat 2 semester, berarti sudah 1 tahun, berarti sudah bisa meminta untuk klaim reunion airfare ini. Kalau saya kemarin karena cuma dapat 1,5 tahun, jadi biaya ini saya tidak dapat. Tapi nggak apa-apa sih, pulang, tetap pulang. Terus homeward airfare, ya kalau untuk biaya pulang, penerbangan pulang, professional development and networking. Nah, jadi ketika kita sudah studi di sana itu AS juga punya banyak program-program untuk mendukung networking kita, gitu ya. Nah, terserah kita apakah mau ikut atau enggak. Kalau kita mau ikut dan semisal ada biaya yang diperlukan, itu bisa kita apply untuk bisa mendapatkan biaya tersebut. Nah, kemarin saya sempat ikut salah satu program mereka namanya ILA, Indonesian Language Learning Ambassador. Jadi kita mengajar bahasa Indonesia di sekolah-sekolah di Australia, dan itu di-cover untuk semua biaya perjalanan, pengurusan kartu mengajarnya. Itu boleh karena memang itu adalah salah satu tujuan AS ya, mendukung networking kita dengan negara Australia. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke beasiswa ini dibuka untuk siapa saja sih? Sebenarnya beasiswa ini dibuka untuk semua warga negara Indonesia ya. Nanti ada general requirements-nya, tapi lebih khususnya adalah mereka punya equity target groups. Ya, equity target groups ini adalah kelompok-kelompok yang tujuannya adalah untuk mencapai kesetaraan gitu. Jadi orang-orang yang dikhususkan atau diprioritaskan untuk bisa mendapatkan beasiswa ini agar bisa mendukung yang namanya kesetaraan dalam bidang pengembangan sumber daya manusia gitu. Jadi orang-orang ini adalah kelompok-kelompok yang memang diprioritaskan oleh AAS untuk mencapai kesetaraan. Nah, siapa saja mereka? Ada yang pertama itu kategorinya orang dengan disabilitas, kemudian perempuan dengan disadvantage backgrounds, dan yang ketiga adalah orang dari atau masyarakat dari equity target provinces. Ya, kita lihat apa aja equity target provinces. Nah, jadi ini targeted kategorinya. Yang pertama equity target group yang tadi saya sebutkan ada 3, orang dengan disabilitas, perempuan, dan orang-orang dari provinsi-provinsi target ya. Jadi misalnya NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, termasuk juga waktu itu saya angkatan pertama yang ada equity target provinces ini. Jadi memang beruntung aja sih waktu itu. Jadi ada pertama kali dibuka Maluku Utara termasuk di dalam provinsi-provinsi ini yang dikhususkan, sehingga mungkin itu juga menjadi pertimbangan. Jadi ini kesempatan teman-teman untuk memanfaatkan peluang ya. Jadi sudah diberikan kesempatan, sudah ada keistimewaan untuk teman-teman yang dari daerah-daerah ini, maka diambillah dan dimanfaatkanlah sehingga bisa optimal gitu kita untuk mendapatkan beasiswa ini. Nah, nanti ini akan kita identifikasi ketika mengisi formulir. Jadi ketika mengisi formulir pendaftaran yang secara online tadi, itu di dalamnya kita sebutkan apakah kita masuk dalam kategori salah satu kategori ini atau tidak. Gitu ya. Jadi misalnya apakah masuk dalam kategori orang dari provinsi yang ditargetkan, itu sudah dari awal diidentifikasi. Nah, kemudian ada juga kategori keduanya, yaitu PNS-PNS. Jadi PNS-PNS yang bekerja di pemerintahan, dan ada juga kategori PNS yang bekerja di pemerintahan dan berasal dari daerah ini. Jadi seandainya teman-teman masuk dalam kategori ini, maka peluangnya lebih besar lagi gitu. Jadi bisa nanti ketika mengisi formulir, kita lihat sebentar, nanti saya akan tunjukkan formulirnya seperti apa dan awal pengisiannya seperti apa, biar teman-teman ada gambaran gitu, gimana biar kita bisa menyebutkan bahwa kita dari daerah ini dan seorang PNS misalnya seperti itu. Ini adalah persyaratan umum untuk beasiswa AS ya. Yang pertama adalah harus warga negara Indonesia, tinggal dan tinggal di Indonesia ketika melamar. Terus kita tidak boleh
menikah atau misalnya ada status partnership dengan orang-orang yang punya kewarganegaraan Australia atau New Zealand, ya ini tidak boleh. Terus sedang tidak meng-apply visa untuk tinggal di Australia, dan sebelumnya belum menerima AAS long term dalam rentang waktu 4 tahun. Jadi 4 tahun ke belakang, misalnya di sini ada yang alumni AAS juga, itu belum boleh apply kalau belum masuk atau belum genap 4 tahun setelah lulus. Jadi kalau misalnya saya lulusnya 2020, ini udah 2025 udah boleh. Tapi seandainya teman-teman baru lulus 2022 berarti belum boleh karena ada syarat 4 tahun. Terus tidak sedang menjadi anggota TNI, memenuhi syarat visa, terus mengisi formulir dan mau mengikuti semua rangkaian program persiapan sebelum studi di AAS. Jadi tidak ada yang sulit ya kalau dari syarat-syarat ini. Nah, ini adalah syarat khusus ya. Khususnya adalah untuk IPK, syarat IPK. Jadi ketika kita mau apply ke PhD atau masters ya. Nah, ini kalau kita dari kategori Government of Indonesia atau PNS ya. Nah, syarat minimalnya kalau kita apply PhD adalah 3,0 IPK-nya. Kalau kita dari equity target groups ya, equity target groups berarti termasuk yang 3 tadi ya, orang dengan disabilitas, perempuan, dan orang-orang dari daerah atau provinsi-provinsi yang ditargetkan, maka syarat IPK-nya adalah 2,75. Sedangkan non-targeted atau pelamar dari kategori umum, ya bukan dari PNS, bukan dari 3 kategori target penyetaraan, maka syaratnya adalah minimal 3,0. Itu untuk yang PhD. Sedangkan kalau yang apply untuk Masters atau S2, 2,9 untuk PNS, equity target groups-nya sama 2,75 dan non-targetednya adalah 2,9. Non-targeted ini maksudnya kategori umum ya, bukan berarti di luar PNS dan di luar orang dari 3 kategori itu dia bisa apply. Tidak ya, boleh. Tapi mereka mengikuti atau teman-teman mengikuti kategori umum. Kemudian ini syarat bahasa Inggrisnya. Jadi untuk pendaftaran awal, seleksi awal, teman-teman belum wajib mempunyai sertifikat IELTS. Yang wajib itu bisa memilih antara 4 ini. Jadi bisa IELTS, bisa TOEFL ITP, bisa TOEFL IBT, bisa PTE akademik. Nah, terserah teman-teman lebih percaya dirinya yang mana, bisa mencapai skor lebih tingginya di mana. Dan ini adalah syarat-syaratnya. Juga dikategorikan berdasarkan kategori pendaftar ya, atau kategori teman-teman mendaftar dari kelompok yang mana. Dan beda-beda juga syaratnya. Jadi kalau PhD dari PNS, IELTS-nya minimal 6. Kalau TOEFL ITP 552. TOEFL IBT 80 dan PTE akademiknya 56. Kemudian equity target groups dari 3 kategori khusus tadi, IELTS-nya 6, TOEFL ITP minimal 552, TOEFL IBT 80, PTE akademik 56. Sedangkan dari kategori umum, nah IELTS-nya lebih tinggi dan syarat sertifikasi bahasa Inggrisnya lebih tinggi. Jadi IELTS-nya minimal 6,5 kalau dari kategori umum, terus ITP-nya 570, IBT 88, dan PTE akademiknya 61. Nah, ini yang saya bilang peluang gitu ya, kalau misalnya teman-teman berasal dari kategori-kategori yang dikhususkan, karena akan ada kelonggaran untuk persyaratannya, misalnya skornya lebih rendah gitu untuk pendaftaran awal. Sedangkan untuk yang melamar program Masters atau S2, kalau dari kategori PNS, tetap IELTS-nya skor bahasa Inggrisnya sama, tapi kalau kita berasal dari 3 kategori tadi, ini skornya berubah banget ya. Ini sangat berbeda dari waktu saya daftar dulu, bahkan tahun lalu, itu syaratnya masih 500. Diturunkan tapi 500. Sekarang syaratnya adalah TOEFL ITP-nya harus, TOEFL ITP-nya minimal 425, itu sudah bisa untuk apply. Gitu ya. Terus TOEFL IBT-nya juga cuma 33, IELTS-nya cuma 4,5 untuk syarat awal masuk atau syarat awal pendaftaran di tahap administrasi. Itu sudah memenuhi syarat. Sedangkan untuk kategori non-targeted atau kategori umum, IELTS-nya 6,0, TOEFL ITP 552, IBT 80, dan PTE akademiknya 56.
Nah, ini salah satu perubahan yang cukup signifikan tahun ini. Persyaratannya yaitu pada syarat sertifikat bahasa Inggris level S2 untuk kategori equity target groups. Tuh. Jadi semoga bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh teman-teman. Nah, untuk sertifikatnya harus masih valid sampai at least 1 Januari 2026. Itu masih valid. Artinya satu sertifikat bahasa Inggris itu kan biasanya dia berlaku 2 tahun ya. Jadi paling paling tua lah sertifikat teman-teman itu adalah sertifikat yang keluar pada 1 Januari 2024. Jadi tidak ada tes yang bukan tes yang teman-teman ikuti sebelum itu. Itu kalau ada tes yang misalnya ada sertifikat bahasa Inggris tapi waktu itu teman-teman tes di bulan Desember 2023 itu sudah tidak bisa dipakai. Harus paling lambat itu 1 Januari 2024. Jadi kalau memang belum ada masih ada kesempatan untuk tes ya. Karena masih dibuka sampai 30 April. Dan biasanya dia memakan waktu paling 2 minggu untuk keluar sertifikasi bahasa Inggris itu. Terus, nah ini harus ada kontak detail dari test center. Biasanya di aplikasinya itu akan ada diminta provide kontak details untuk test center karena mereka akan verifikasi keabsahan dari sertifikat yang teman-teman upload. Kemudian kalau melamar master program S2 berarti harus ada ijazah S1. Kalau melamar program PhD atau doktor harus ada ijazah S2 ya. Jadi itu sudah pasti. Tetapi ketika melamar program doktor, teman-teman tidak bisa menggunakan ijazah spesialis atau profesi. Itu tidak dianggap sama dengan master. Jadi kalau mau melamar PhD atau S3 harus menggunakan ijazah yang S2. Jadi program profesi atau spesialis kayak misalnya di kesehatan itu misalnya nurse atau spesialis di kedokteran misalnya atau apoteker misalnya di farmasi itu tidak dianggap setara dengan S2. Jadi sertifikat ijazah itu tidak bisa untuk memenuhi persyaratan melamar ke S3. Kemudian ya ini seperti yang tadi udah dijelaskan sebelumnya belum menerima AS dalam rentang waktu 4 tahun, mengisi form pendaftaran dan mau mengikuti semua rangkaian persiapan keberangkatan. Nah, untuk pelamar S3 ya tidak diizinkan untuk orang-orang yang bekerja misalnya ya sebagai peneliti-peneliti atau yang berkaitan dengan pembuat-pembuat kebijakan yang ada hubungannya dengan DFAT activities. DFAT itu salah satu seperti kementerian gitu yang nantinya yang membawahi program AS ini. Jadi mereka di Australia. Jadi mereka tidak mau menerima pelamar yang bekerja berkaitan dengan program-program DFAT. Kemudian yang kedua adalah bagi pelamar S3 itu akan sangat membantu sekali dan akan sangat mendompleng nilai apabila teman-teman sudah mendapat supervisor dari salah satu kampus di Australia. Jadi mungkin sebelumnya sudah mencoba menghubungi supervisor dan meminta letter of support. Jadi membuktikan bahwa mereka bersedia menjadi pembimbing teman-teman ketika S3 nanti. Nah, itu akan sangat membantu proses pendaftaran dan penilaian dalam administrasi teman-teman. Apakah dia wajib? Tidak wajib, tetapi dia sangat meningkatkan nilai teman-teman dalam administrasi nanti. Nah, ini adalah alur pendaftaran. Nah, sekarang formulirnya terakhir saya cek itu cukup sederhana ya dibandingkan formulir lama. Itu kita harus daftar lewat Oasis, tapi sekarang tinggal masuk ke web Australia Awards Indonesia. Nanti saya share linknya. Atau scan barcode di flyer yang awal saya share itu sudah masuk ke form pendaftarannya. Nah, dia tutup pendaftaran itu 30 April 2025 jam 9 waktu Indonesia Barat. Itu sudah ditutup. Kemudian
ketika mengisi formulir pendaftaran online, itu sudah sekaligus dengan mengupload semua dokumen-dokumen pendukung ya yang diperlukan untuk menjadi bahan pertimbangan atau penilaian mereka. Kemudian, misalnya ada teman-teman yang bingung ketika mengisi formulir pendaftaran, boleh bertanya pada email ini, longtermawards@australiaawardsindonesia.org. Itu boleh diberikan, boleh bertanya di situ. Terus, nah jangan menunggu sampai deadline ya, karena biasanya dia ngadat gitu, dia akan delay websitenya. Jadi sebaiknya langsung mensubmit beberapa hari sebelum batas penutupannya, karena takutnya nanti ada apa istilahnya tuh, sistemnya down gitu ya, karena terlalu banyak yang mau mengupload pada saat yang bersamaan. Nah, nanti ketika teman-teman sudah lolos, ya sudah lolos beasiswa, baru mengisi OASIS. Tapi ini jangan dipikirkan dulu. Kita fokus pada form awal dulu, form pertama yang harus teman-teman isi. Nah, jadi online application ini termasuk supporting documents. Jadi prepare the document requirements before submitting ya. Jadi penuhi dulu dokumen-dokumennya, dipastikan sudah lengkap, baru di submit pendaftarannya. Nah, apa saja syarat dokumen ya? Untuk tahun ini adalah syarat-syaratnya. Yang pertama adalah untuk semua PhD dan Master Awards, jadi mau melamar S3 atau S2 tetap harus memenuhi ini. Yang pertama adalah ijazah, ya ijazah pendidikan terakhir. Nah, ini adalah official certified, jadi bisa mengupload yang original atau mengupload yang dilegalisir, ya ada capnya gitu bahwa ini asli. Nah, apakah dia harus diterjemahkan? Tidak, dia belum perlu diterjemahkan. Di sini tidak mandatory in English ya. Kemudian setelah ijazah, yang wajib berikutnya adalah transkrip nilai. Transkrip nilai karena kan nanti akan dilihat IPK-nya ya, memenuhi yang syarat sebelumnya atau tidak. Dia sama dengan ijazah, jadi bisa yang asli atau bisa juga yang dilegalisir. Kemudian apakah harus diterjemahkan? Belum ya, belum perlu diterjemahkan. Pada tahap pendaftaran ini belum perlu diterjemahkan, jadi bisa upload yang versi bahasa Indonesianya. Tandanya Kak, teman-teman dari kampus yang menggunakan bahasa Indonesia di ijazah dan transkrip. Kemudian birth certificate ya, atau akte. Akte ini juga perlu di-scan aslinya dan tidak perlu diterjemahkan. Mereka perlu scan originalnya, jadi harus yang asli. Jadi bukan yang copy legalisir, tapi yang asli. Kemudian KTP juga harus scan asli dan belum perlu diterjemahkan. Nah, ini biasanya dipakai dua ini, birth certificate dan ID card ini, untuk membuktikan bahwa teman-teman ini betul-betul berasal dari provinsi-provinsi yang tadi dihususkan itu. Kemudian CV, nah CV ini harus asli ya, kan CV dibikin di laptop dan diupload aja bisa gitu kan. Nah, terus ini harus diterjemahkan dalam bahasa Inggris untuk dokumen CV. Kemudian hasil tes bahasa Inggris. Nah, ini juga scan asli dan dalam bahasa Inggris. Kemudian academic referee report, scan original dan dalam bentuk asli. Nanti kita lihat ya, apa itu academic referee report. Oke, nah specifically ya, secara spesifik untuk yang apply master by coursework atau jadi program S2 di Australia itu kan ada dua jalur ya. Yang pertama itu yang coursework, jadi cuma kuliah. Yang satu lagi yang ada penelitiannya. Nah, kalau yang mendaftar hanya kuliahnya saja atau coursework, nah kita perlu satu tambahan referee report. Nah, ini yang scan original dan dalam bentuk dalam bahasa Inggris. Ini ada formatnya. Untuk referee report ini ada format yang sudah disediakan oleh AAS. Nah, kemudian untuk pelamar-pelamar yang melamar untuk program S3 atau PhD,
Nah, akan sangat membantu kalau ada letter of support yang tadi saya bilang, bahwa dari kampus tujuannya sudah ada supervisor. Nah, ini scan original dan dalam bahasa Inggris. Nah, ini untuk yang government ya, untuk orang-orang PNS, Government of Indonesia, harus ada nominating agency declaration, artinya surat izin gitu lah, kayak surat usulan dari bisa bagian humas, humas dong, kepegawaian di kantor teman-teman. Dan itu harus di-scan original dan dalam bahasa Inggris. Kemudian ada surat kepangkatan, keputusan pengangkatan, bukan kepangkatan, sorry, surat keputusan pengangkatan PNS-nya. Ini juga scan original tapi tidak perlu dalam bahasa Inggris, karena yang diperlukan kan dokumen aslinya ya. Terus untuk yang targeted categories akan dibutuhkan dokumen-dokumen seperti SKPNS, KTP, atau dan lain-lain yang mengkonfirmasi bahwa teman-teman memang berasal dari kategori itu. Nah, itu juga dalam bentuk scan original dan tidak perlu diterjemahkan. Nah, ini ya, ini penjelasan untuk persyaratan dokumennya. Kita lihat yang Academic Referee Report. Nah, Academic Referee Report ini ada formatnya. Ada formatnya, bisa diambil di website Australia Awards Indonesia, atau kalau teman-teman mau saya bisa aja share slide ini. Nah, terus dia apa namanya? Sebenarnya ini dalam bentuk seperti surat rekomendasi gitu ya. Surat rekomendasi yang diberikan oleh orang-orang yang relevan. Misalnya supervisor teman-teman dulu ketika kuliah, atau kaprodi misalnya. Jadi orang-orang yang mengetahui kemampuan teman-teman dan merasa dan bisa mendukung teman-teman bahwa teman-teman itu sanggup nantinya akan untuk studi nanti dan layak mendapatkan. Nah, itu namanya Academic Referee Report. Nah, ada template-nya di sini, bisa tinggal di-download, apa namanya, bisa di-download. Nah, untuk Master by Research dan PhD applicants harus ada 2 Academic Referee Report-nya. Jadi yang melamar S2 penelitian dan yang melamar PhD itu harus ada 2 referee report-nya. Sedangkan Master Coursework itu minimal 1. Jadi 1 aja udah boleh kalau yang mendaftar Master by Coursework. Nah, tapi Master by Coursework ini harus mengupload 1 lagi referee report yang bukan akademik tapi sifatnya berasal dari tempat kerja. Ya, jadi bisa aja atasan langsung atau orang yang mengawasi pekerjaan teman-teman ketika di tempat kerja. Jadi kalau yang Academic Referee Report itu wajib 2 untuk master penelitian dan PhD, sedangkan untuk master coursework itu 1 aja, tapi master coursework harus menambah 1 referee report yang berasal dari tempat kerja. Tuh. Nah, nominating agency declaration dokumen ini yang tadi ya, surat usulan, kalau teman-teman PNS itu bisa ada formatnya di sini, bisa download dan diisi. Kemudian harus legal ya, semisal dikeluarkan oleh kampus atau dari prodi, harus ada tanda tangan dan capnya, ada stamp-nya. Nah, kita lihat ke program master. Program master ini maksimal 2 tahun. Jadi ada tiga jenis ya. Ada yang 1 tahun, ada yang 1,5 tahun, ada yang 2 tahun. Tapi paling lama 2 tahun. Nah, ini tergantung apa? Ini tergantung pada kebutuhan. Jadi siapa yang menentukan seberapa lama teman-teman butuh untuk studi itu dari AAS. Jadi semisal studi S1 itu linear dengan studi S2, biasanya dia akan di-cut durasi programnya. Makanya saya kemarin di-cut 1 semester, jadi cuma dapat 1,5 tahun, karena ada beberapa mata kuliah dasar yang dianggap tidak perlu dikontrak lagi, sehingga ketika saya masuk, saya sudah tidak bisa memilih mata kuliah itu. Saya udah harus langsung ambil mata kuliah lanjutan, karena dianggap sudah mempelajari itu di studi S1 dulu, sehingga mungkin mereka juga cutting biar efisien aja gitu kan. Jadi tidak semuanya akan mendapatkan S2 dengan 2 tahun. Itu tergantung dari pertimbangan AAS. Nah, itu yang pertama, apakah studi S1-nya linear atau tidak. Yang kedua adalah apabila sudah ada pengalaman kerja. Pengalaman kerja yang cukup lama ya, misalnya 3 tahun, 4 tahun di bidang
di mana teman-teman sedang akan mau studi itu. Nah, itu juga dianggap sebagai bekal yang cukup untuk men-skip beberapa mata kuliah dasar di awal studi, sehingga masa studinya pun dikurangi. Nah, ketika teman-teman mendaftar untuk master master by research, maka teman-teman wajib mensubmit tesisnya ya ketika pulang. Jadi maksimal itu ditunggu 2 tahun setelah pulang untuk mensubmit tesis S2 teman-teman gitu. Kalau tidak akan dianggap gagal gitu lulusnya. Sedangkan kalau master by coursework ini kan by kuliah ya, kuliah aja gitu. Nah, ini tuh ada dua, ada yang betul-betul pure hanya kuliah, ada yang kuliah ditambah dengan research atau mini riset gitu. Nah, kalau saya kemarin yang mini riset. Nah, ini tergantung dari teman-teman aja, apakah merasa butuh untuk mengambil yang full penelitian S2 atau yang mini riset aja. Tapi kalau mini riset ini tidak ada syarat untuk mensubmit tesis kita. Gitu. Tapi kalau kita mau ambil, boleh. Gitu. Jadi, tergantung kebutuhan dan teman-teman merasa mau ambil yang mana gitu. Kemudian untuk masih di master's program, boleh ada program yang membolehkan double master ya, ketika memang kampus itu mengizinkan. Jadi kampusnya menerima teman-teman di 2 program itu dan bisa selesai dalam 2 tahun, maka itu boleh. Kemudian ada pengecualian. Pengecualiannya adalah untuk master diplomasi di ANU ya, atau Australian National University. Nah, yang ini mereka menawarkan program double master kan, tetapi dia butuh sampai 3 tahun. Berarti ini nggak boleh, karena untuk program master maksimalnya hanya 2 tahun. Tetapi jika teman-teman merasa, misalnya kampus ini memberikan penawaran khusus bahwa teman-teman dirasa bisa lulus dalam 2 tahun, nah ini tuh bisa disampaikan ke AAS dan bisa diambil. Gitu. Karena ada special cases kayak begitu, di mana dari kampusnya sendiri ngotot gitu ya, mereka mau peserta ini harus ikut program ini karena dia mampu. Nah, itu akan diberikan pertimbangan atau exception oleh AAS. Kemudian untuk program PhD atau doktor. Nah, ini maksimal 4 tahun, kalau S2 itu 2 tahun, kalau doktor maksimal 4 tahun. Nah, sedangkan kalau yang tadi itu bisa dikumpul tesisnya setelah pulang, ini juga boleh, tetapi harus ada written submission timeline. Jadi harus ada kayak pernyataan tertulis gitu dari supervisor teman-teman di kampus bahwa ini deadline untuk dia mensubmit tesisnya setelah dia pulang atau disertasinya ketika dia pulang. Jadi lebih ketat ya, agak lebih ketat dan agak lebih banyak syaratnya karena memang wajib, ini adalah syarat wajib yang membuktikan bahwa teman-teman sudah menyelesaikan studi S3-nya, yaitu yang dibuktikan dengan selesainya disertasi. Nah, ini beberapa tips yang saya dapat dari alumni-alumni yang lain juga. Yang pertama adalah ketika teman-teman mengisi formulir pendaftaran adalah teman-teman harus tahu dulu passion-nya di mana. Jadi mau studi ini bidang apa yang teman-teman sukai. Kemudian yang kedua adalah teman-teman juga harus tahu rencana ke depan, paling enggak 5 tahun. 5 tahun ke depan itu harus teridentifikasi dan harus realistis dan eksplisit. Misalnya mau kerja di mana, di posisi apa yang dikerjakan, dan bagaimana itu akan berkontribusi. Gitu. Karena itu membuktikan bahwa rencana teman-teman ini achievable atau tidak, realistis atau tidak, bahwa apakah dia bisa tercapai atau tidak gitu. Sehingga beasiswa ini diberikan kepada orang yang sudah tahu dia mau ngapain dengan beasiswa ini, dengan gelar baru dia nanti. Kemudian, nah dari
teman-teman mengidentifikasi passion, rencana ke 5 tahun ke depan, apa yang akan dikerjakan. Nah, itulah yang nanti bisa dihubungkan dengan target jurusan dan target institusi yang mau teman-teman daftar. Nah, disitulah akan terlihat bagaimana hubungan atau seberapa relevan studi teman-teman ini dan seberapa urgennya studi teman-teman ini untuk memenuhi target-target yang teman-teman ingin capai. Kemudian dalam formulir itu akan diminta juga menulis bukti-bukti leadership kita, bukti-bukti dan rencana kontribusi. Oleh karena itu bisa di-list duluan 5 hal gitu yang menurut teman-teman kenapa kalian layak untuk mendapatkan beasiswa ini, nanti bisa dipilih kira-kira mana yang paling strong gitu ya. Dan 5 hal yang akan dilakukan setelah menerima beasiswa ini atau setelah pulang studi nanti. Kemudian menyiapkan dokumen tentu saja, dan research ya teman-teman harus meriset jurusan, kampus, dan kota target yang mau teman-teman datangi nanti. Karena itu nanti bisa menjadi rasional ya atau alasan kenapa ini penting dan diperlukan oleh teman-teman. Dan alasan-alasan itu bukan alasan-alasan seperti kayak saya suka cuacanya atau saya suka musimnya di sana, tidak seperti itu. Tapi lebih kepada misalnya struktur mata kuliahnya di jurusan itu, apa yang membuat dia beda dari kampus lain, apa mata kuliah yang hanya ada di situ dan kenapa teman-teman harus mengambil mata kuliah itu, apa kebutuhannya, apa urgensinya, dan kotanya misalnya kota itu misalnya memberikan peluang untuk berkenalan atau bertemu dengan orang-orang yang menggeluti bidang yang sama, atau kota ini dikenal sebagai kota yang sangat multicultural sehingga akan mempermudah proses adaptasi teman-teman ketika datang. Alasan-alasan seperti itu ya yang harus disampaikan ketika mengisi formulir. Kemudian think about how your study will be useful for you and your community. Jadi ini bukan cuma tentang keuntungan untuk teman-teman, tapi bagaimana dampaknya pada masyarakat lokal atau sekitaran teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah don't feel discouraged because of your English proficiency ya, jangan merasa minder duluan karena English proficiency atau kecakapan bahasa Inggris, karena selama memenuhi syarat minimal yang tadi saya sebutkan itu untuk pendaftaran, itu silakan gas aja. Karena nanti pun ketika di tes IELTS itu kan berbarengan dengan wawancara ya. Nah, itu bisa aja ada pertimbangan dari wawancaranya gitu. Jadi kayak meskipun skor IELTS-nya misalnya masih tetap sama 4,5, tapi ketika diwawancara orang ini terlihat peluangnya bagus sekali kalau kita berikan beasiswa. Itu bisa menjadi nilai plus dan bisa aja tetap di-endorse untuk mendapatkan. Karena toh nantinya akan ada pre-departure training lagi, akan diberikan pelatihan lagi bahasa Inggris yang mempersiapkan teman-teman untuk mendapatkan skor yang disyaratkan minimal oleh kampus di Australia gitu. Jadi jangan merasa English itu adalah hambatannya ya. Ini ada beberapa link yang cukup apa namanya yang akan membantu proses pendaftaran teman-teman. Nanti saya share aja slide ini di grup. Oke, saya mau tunjukin pendaftarannya ya, proses pendaftarannya. Saya share screen yang ini. Nah, oke, ini adalah halaman ketika teman-teman scan barcode ya, barcode yang di awal tadi itu akan membawa teman-teman ke halaman ini. Ini adalah halaman assessment form. Assessment form ini maksud beberapa hal di sini. Yang pertama adalah declaration dulu, mengkonfirmasi bahwa teman-teman bersedia atau tidak keberatan dengan informasi yang ada di lampiran A dan B. Nah, ini lampiran A dan B ini isinya kurang lebih tentang penggunaan data pribadi teman-teman gitu ya. Jadi bisa lihat dari sini. Terus setelah itu
setelah declaration, baru mengisi nama lengkap, nomor induk kependudukan, nomor KTP, terus email. Disarankan sih diisi 2 ya, ada email alternatif karena takutnya yang satu misalnya ketika di email dia masuk ke apa namanya, kolom sampah atau spam atau trash gitu, jadi tidak terbaca. Jadi disarankan 2 email. Kemudian kategori pendaftar. Nah, di sini teman-teman bisa memilih pemerintah Indonesia atau kelompok sasaran pemerataan atau umum. Nah, terus jenjang beasiswa yang diajukan, apakah S2 atau S3, terus tes kemampuan bahasa Inggris yang diambil, maksudnya sertifikat yang nanti mau teman-teman pakai untuk memenuhi persyaratan itu, apakah IELTS, TOEFL ITP, TOEFL IBT, atau PTE Academic. Kemudian mengisi pernyataan-pernyataan ini. Nah, ketika sudah diisi semuanya, ini kita akan submit, akan muncul tombol submit di bawah sini. Nah, setelah itu teman-teman akan diberikan dokumen ini. Nah, ini adalah dokumen yang teman-teman dapatkan, yang di dalamnya itu ada pernyataan bahwa teman-teman bisa atau tidak, gitu ya, bisa atau tidak mengikuti seleksi AAS. Nah, tadi saya udah coba isi, dan akhirnya saya dinyatakan bisa gitu ya, mengikuti seleksi AAS, karena saya tidak berasal dari kategori yang tadi itu, yang berpasangan dengan orang yang punya permanent resident Australia, bukan dari anggota TNI dan sebagainya. Maka saya layak. Nah, jadi mendapatkan form ini. Nah, di dalam form ini akan ada sebentar, kan ada ID. Mana ya ID tadi saya? Oh, sorry, itu ada di sini. Nah, saya akan mendapatkan dokumen tadi dan dimasukkan ke halaman ini, dikirim ke halaman. Saya akan dapat, ya dilanjutkanlah ke halaman ini. Nah, di situ saya dapat ID aplikasi. Nah, dari ID aplikasi ini baru kita mengisi application form-nya. Jadi yang tadi itu masih assessment form yang menentukan apakah teman-teman ini bisa atau tidak mengikuti seleksi. Nah, ketika sudah mengisi form itu, langsung otomatis langsung akan tersambung ke halaman ini dan dikirim dokumen PDF tadi yang saya buka. Nah, kalau teman-teman dianggap layak, nih yang dibawa nih, bisa langsung menggunakan ID ini untuk mengisi application form. Nah, di sini tinggal klik ini akan masuk ke application form. Di application form inilah teman-teman akan mengisi pernyataan, supporting statements, ya, terus mengupload dokumen, mengisi data-data diri yang lebih lengkap lagi. Nah, di sini. Itu. Apakah ini harus sekali isi? Tidak ya, maksudnya bisa di save dulu, dicicil isiannya. Jadi nih di sini bisa di save dulu sebelum teman-teman mensubmit. Jadi tinggal dilengkapi. Di sini personal data protection. Di tiap tab-tab inilah akan ada permintaan dokumen. Nah, ini documentary evidence, kemudian pernyataan-pernyataan yang harus teman-teman lengkapi. Ini lebih sederhana dibandingkan formulir OASIS yang dulu di angkatan-angkatan sebelumnya. Nah, ini bisa didapatkan langsung di Australia Awards Indonesia. Maksudnya mengisinya langsung di website Australia Awards Indonesia. Gitu ya. Kayaknya saya memberikan penjelasan yang ini sudah sangat lama, jadi mungkin kita langsung ke sesi tanya jawab aja kali ya. Kak Hera, silakan Kak Hera. Baik, terima kasih Kak Tika untuk penjelasan yang sangat komprehensif ya, dari persyaratan hingga menavigasi ke websitenya langsung bagaimana mengisi setiap step-step persyaratannya. Oke, kita langsung aja pertanyaan. Teman-teman bisa langsung raise hand atau unmute dan juga bisa chat di kolom chat ya. Oke, silahkan Kak Kilitus. Silahkan unmute Kak. Halo. Baik, terima kasih Kak Tika ya, sorry, nama panggilannya mungkin. Iya, Eh, Tika. ya, Kak, terima kasih untuk sharing session ya tentang beasiswa Australia Award Scholarship pada hari ini. Saya Kilitus Wetipo, tinggal di Jayapura ya.
kemarin baru selesai S1 di jurusan hubungan internasional. Saya izin tanya ketika saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah jasa mungkin tadi Katika ada jelaskan juga, tapi saya pikir mungkin perlu diperjelas lagi, Kak. Apakah ijazah S1 dari Indonesia ini pemerintah Australia mengakuinya atau tidak? Karena kan kalau yang saya ikuti selama ini beberapa negara tidak mengakui ya ijazah S1 dari Indonesia, dan harus kita mengulang lagi, itu yang saya dengar. Apakah Australia mengakui itu atau tidak? Kemudian yang kedua, misalnya kita diterima ya, diterima sebagai penerima beasiswa dari pemerintah Australia ini, apakah setelah selesai kita bisa bekerja di sana atau kita diwajibkan untuk kembali ke dalam negeri? Makasih. Baik, seperti itu Kak Tika. Bisa dijawab atau dikumpulkan dulu? Mungkin dari Kak Krisna, Saya silakan. langsung, ya, Oh, saya langsung langsung. jawab aja ya. Habis itu baru kita ke Kak Krisna. Halo Kak Kilitus. Jadi langsung aja ke pertanyaannya. Yang pertama, apakah ijazah kita diakui atau tidak? Diakui ya, selama perguruan tinggi kita itu masuk dalam perguruan tinggi yang sudah terdaftar di kementerian. Jadi boleh ya, mau Kementerian Agama, mau Kemendikti, boleh. Ya, itu diakui kok. Dan bahkan belum perlu diterjemahkan. Yang penting ada dulu ijazahnya sudah ada, dan kalau mendaftar S2 berarti ada ijazah S1 gitu ya. Jadi tetap diterima kok. Saya juga S1-nya di Ternate kok. Saya bukan dari kampus-kampus besar yang sudah terstandar internasional, jadi diakui kok bisa aja. Jadi tidak apa-apa Kak itu. Pakai aja ijazah S1-nya. Kemudian semisal diterima, apakah kita boleh lanjut di sana atau harus pulang? Harus pulang ya. Kalau AS ini harus pulang. Jadi tadi itu ada syaratnya. Sebenarnya tidak harus pulang ya. Secara teknis tidak harus pulang. Yang penting tidak menetap di Australia. Jadi harus keluar dari Australia, entah mau bekerja di negara manapun, tapi bukan di Australia. Begitu. Bisa ya, kalau tidak salah di angkatan saya sih 2 tahun. Tapi saya tidak tahu kalau sekarang mungkin sudah dinaikkan mungkin ya, mungkin udah ada 4 tahun. Ada ini, saya masih share screen, bisa dilihat di Policy Handbook. Ada linknya di slide saya untuk akses handbooknya. Nah, di situ lengkap, mulai dari syarat pra, during, dan pasca studi. Itu apa saja yang harus dipenuhi. Gitu, ya. Oke, kita lanjut ke Kak Krisna mungkin. Silakan Kak Krisna. Baru kayak Kak Dian. Halo Kak, halo Kak Tika. Iya, Iya, iya. terdengar. Silakan. Jadi maaf sekali lagi karena mungkin di sini saya akan sedikit banyak pertanyaan, sekitaran 6 pertanyaan. Jadi begini Kak, yang pertama terkait dengan surat rekomendasi ya Kak. Jadi sebelumnya karena kebetulan saya ini kan sudah bekerja selama 6 tahun, dan 6 tahun saya bekerja ini di daerah DTPK terkait dengan kesehatan, dan saya juga alhamdulillah punya pengalaman pernah sering mengikuti kayak pengabdian masyarakat. Setelah itu saya juga pernah kayak ikut beberapa riset nasional. Cuman cuman sekarang setelah saya hamil anak kedua, saya vakum 2 tahun Kak. Saya vakum, terus saya hanya bekerja sebagai penanggung jawab apotek swasta. Nah, yang saya ingin tanyakan di sini terkait surat rekomendasi. Kalau boleh, Kakak menyarankan, saya ini agak bingung. Saya minta surat rekomendasi ini di mana? Karena kan tadi kebetulan saya kan ngambil master. Jadi kan tadi Kakak menyarankan kalau yang pertama itu minta dari kerja saya. Terus kayaknya saya agak bingung tadi Kakak bilang antara 2 atau 1 untuk master. Apakah saya hanya perlu minta surat rekomendasi dari atasan saya? Terus kira-kira kalau misalkan saya hampir 2 tahun ini vakum dan pengen mencoba untuk ngeplay AS ini, apakah punya kesempatan tidak bisa diterima atau tidak? Karena cukup lama ya saya vakum tapi masih kerja di bidang yang sama. Nah, terus
yang kedua terkait dengan durasi untuk English trainingnya. Di situ kan telah kakak jelaskan dan kebetulan saya juga sudah baca apabila kita sudah memenuhi syarat dan mengikuti English training yang disediakan oleh pihak Australia, di situ kan tercantum 6 week sampai 1 tahun ya, sampai 12 bulan. Nah, kebetulan kampus yang ingin saya apply ini, ya saya ngecek di course-nya, dia tuh mulai perkuliahan itu Februari 2026. Terus apabila misalkan saya pas tes Inggris, terus saya hanya 4,5 Kak, itu kan artinya memiliki durasi yang lama. Kalau saya hitung-hitung sekitaran apa sih namanya? Kalau saya dapat 45 kan pasti mungkin lebih dari 6 bulan ya Kak ya. Apakah saya harus milih lagi, cari lagi universitas yang memang bisa menyesuaikan dengan kemampuan Inggris saya. Nah, itu pertanyaan yang kedua. Terus pertanyaan yang ketiga tuh terkait dengan form ini, Kak. Jadi ini kan ada bidang pembangunan prioritas ya, Kak ya. Di situ kan ada yang kita pilih, kebetulan saya di bidang kesehatan, tapi di situ juga ada pilihan choice untuk beasiswa. Itu saya bingung, Kak, apa saya pilih kesehatan atau beasiswa. Terus yang B-nya terkait dengan kode bidang terperinci sama tipe pendidikan. Kalau kode bidang terperinci itu ada universitas yang saya menemukan kodenya, tapi ada yang jurusannya itu saya hanya menemukan tipe course-nya, tapi untuk kode bidang terperincinya saya tidak menemukan, Kak. Apakah ada saran dari kakak atau bagaimana? Terus untuk tipe pendidikannya itu apakah pilihannya itu saya tulis full time atau part time ya? Atau bagaimana ya? Saya kan di kampus itu kan ada yang part time, ada yang full time. Ya, terus pertanyaan yang ketiga maaf ya Kak ya. Soalnya baru pertama kali cukup bingung. Terus terkait dengan CV, apakah memang harus CV-nya itu bahasa Inggris ya? Saya kan kakak tadi menjelaskan harus tulis bahasa Inggris. Kebetulan saya juga belum apply sebenarnya, cuman CV saya yang sekarang ini pakai bahasa Indonesia. Apakah harus dan wajib saya translate ke dalam bahasa Inggris? Mungkin itu dulu Kak dari saya. Mohon bantuan dan mohon informasinya untuk bisa pencerahan saya bisa apply nanti AS. Mungkin itu terima kasih bersama. Waalaikumsalam. Silakan Kak Tika. Ya, Kak Krisna ya. Berarti udah mulai ngisi form ini orangnya. Ketahuan udah sudah tahu di mana yang dia bingung, berarti sudah mulai isi form. Satu-satu ya, mulai dari yang surat rekomendasi. Jadi begini Kak, kalau misalnya Kakak daftarnya S2 by research ya, S2 yang nanti harus ada penelitian minimal 1 tahun, berarti harus ada 2 referee report yang dua-duanya itu dari akademik, dari bidang akademik. Jadi bisa misalnya supervisor kakak dulu waktu kuliah, dan bisa juga yang satu lagi adalah yang ketika kakak ada terlibat dalam riset yang tadi sempat disebutkan itu. Nah, boleh dari situ. Nah, sedangkan kalau misalnya kakak daftarnya adalah master by coursework, yang mana tidak wajib ada penelitian, tapi kalau mau ambil penelitian pun boleh, tapi namanya mini research ya, dan tidak wajib mengumpulkan tesisnya ketika pulang. Nah, itu diminta adalah dua referee report juga, Rizky jangan 8.000 Rizky. tapi yang satu dari bidang akademik, jadi misalnya supervisor sekolah dulu, atau dari ketika terlibat dalam riset, dan satu lagi dari tempat kerja. Jadi yang tempat kerja ini kalau memang mau melamar yang master by coursework. Menurut saya ini lebih ringan sih untuk master by coursework karena tidak ada syarat untuk mengumpulkan tesis ketika pulang kan. Dan masih berkesempatan untuk riset juga meskipun mini riset gitu ketika di sana. Tapi nggak apa-apa, misalnya lebih tergiur dengan master by research boleh. Tapi seandainya kakak melamar yang master by coursework, berarti yang satu lagi dari tempat kerja. Nah, kalau yang dari tempat kerja ini, menurut saya lebih signifikan yang pengalaman 6 tahun ya, karena itu lebih lama kakak bekerja di situ. Dan saya rasa penilaian mereka juga akan lebih komprehensif. Gitu. Dan
alasan kenapa kakak misalnya ada sempat vakum dan sekarang masih bekerja meskipun bukan di instansi yang sama lagi, tapi masih dalam bidang yang sama, itu bisa disampaikan atau dijelaskan pada supporting, ada yang namanya kita mendeskripsikan diri kita itu kan, pengalaman leadership dan sebagainya, itu bisa disampaikan di situ. Gitu. Jadi itu saran dari saya. Kemudian misalnya nilai IELTS-nya ternyata belum cukup ya, belum cukup untuk melamar ke universitas dan harus mengikuti PDT yang cukup lama. Nah, sebaiknya bagaimana? Dikembalikan lagi ke kakak gitu ya, karena nanti mereka akan menentukan kan seberapa lama kakak harus mengikuti PDT itu untuk bisa melamar ke kampusnya. Semisal itu kan akan ada namanya tes apa ya, pokoknya tesnya yang berkala gitu, tiap 3 bulan akan dites. Nah, untuk melihat progres. Jadi semisal kakak sendiri melihat bahwa dalam progres ini sepertinya kakak bisa mencapai skor target di kampus yang dari awal kakak ingin masuki, maka boleh-boleh aja tetap di kampus itu. Tapi semisal ketika berjalannya waktu dan dilihat kayaknya agak sulit untuk mencapai skor target kampus itu, misalnya syaratnya tinggi sekali, dan misalnya kakak ada target tidak mau lagi menunda lebih lama studinya, maka boleh mengganti perguruan tingginya. Jadi itu dilihat dari progres ketika mengikuti PDT. Jadi apakah ada perkembangan dalam skornya dan seberapa signifikan perkembangan skornya. Kemudian kode bidang terperinci. Ya, jadi sebenarnya sebagian besar itu yang ada tuh Krikos code ya. Jadi kalau semisal nggak ada, boleh pakai Krikos code aja, tapi saya sarankan kakak coba konfirmasi ke email yang tadi saya sempat tampilkan di slide itu. Kita tanya ke long term awards at Australia Gmail itu. Nah, jadi tanya ke situ apa benar tidak ada kode bidang terperinci atau kakak ke skip gitu. Kalau misalnya ada, di mana bisa lihat gitu. Tanya aja di situ nggak apa, mereka akan respon. Dan kalau memang dilihat mereka apa gitu kan, kalau memang tidak ada ya berarti pakai Krikos code jurusan aja. Terus apakah pendidikannya full time atau part time? Harus full time ya. Jadi AAS itu harus full time, tidak boleh part time study karena nanti berpengaruh di visanya. Terus CV apakah harus bahasa Inggris? Iya, harus bahasa Inggris karena kalau kita lolos syarat administrasi ini, seleksi administrasi, CV ini yang akan dibaca oleh orang-orang yang akan mewawancarai kita. Dan nanti yang wawancara kita itu ada akademisi dari Australia. Jadi dia harus bisa mengerti isi dari CV kita. Makanya harus sudah dalam bentuk, harus dalam bahasa Inggris. Begitu Kak Krisna ya. Sedikit tadi kan kakak bilang yang pertama untuk master by coursework itu kan ada minta dari maksud kakak tuh saya minta surat rekomendasi dari apa namanya skripsi saya ya, pembimbing saya yang waktu saya kuliah ya. Bisa, karena itu sifatnya akademik kan, academic referee report berarti yang menunjukkan bahwa kemampuan akademis kakak itu bagaimana. Jadi salah satunya bisa dari situ. Nah, ya. Oke. Oke, Kita ke baik. Kak Dian. Kak Dian, silakan Kak Dian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kak, saya perkenalkan diri, saya Dian, kebetulan saya dokter spesialis penyakit dalam, saya baru lulus. Izin tanya Kak, pertanyaan saya ada 4. Yang pertama masalah tesis Kak, mungkin bisa sharing pengalaman karena sebelumnya saya di spesialis juga membuat tesis dan saya lumayan struggling di situ. Jadi apakah kalau di Australia itu harus, kalau kami kemarin harus publikasi dan harus Scopus. Jadi pertanyaan saya apakah memang harus publikasi atau Scopus atau kayak seperti tadi mini research atau seperti apa kalau di Australia pengalamannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kultur shock masalah lingkungan. Misalnya yang saya dengar, saya pernah ikut kayak begini, seminar juga tapi dari ruang guru itu katanya kalau dosen di Jepang itu lebih killer, bisa lempar-lempar tes segala macam. Apakah di Australia juga ada yang kayak gitu atau lebih kalem profesornya gitu kan? Terus yang ketiga masalah pembiayaan, misalnya kalau kami dulu saya spesialis itu saya dari Kementerian Kesehatan dan ketika biasanya tidak tepat waktu kami harus membayar pribadi. Apakah AAS itu seperti itu atau bagaimana? Apakah ada jenjang waktu kalau misalnya nggak tepat waktu ada tambahan biaya gitu dari pemerintah Australianya? Terus yang keempat
Kalau dari dosen saya sebelumnya itu bisa PhD dari tadi ijazah spesialis, Kak. Kalau misalnya di Australia berarti tadi nggak bisa ya? Kalau berarti apakah seluruh universitas di Australia seperti itu atau ada universitas yang masih menerima ijazah spesialis nih, jadi bisa langsung loncat ke PhD gitu. Ya, makasih Kak. Ya, mohon arahannya. Oke, Kak Dian, kita bahas satu-satu ya. Tesis, kalau tesis saya kemarin ambilnya mini tesis ya. Jadi saya kan ngambil master by coursework, terus di semester akhir saya bikin mini tesis. Jadi namanya cuma mini tesis, tidak wajib publikasi dan tidak wajib mengumpulkan tesis juga. Tapi untuk apa namanya yang S2 by research itu saya belum lihat syarat apakah wajib publikasi atau tidak. Tapi kalau kalian mau, saya tahan dulu pertanyaannya, karena nanti saya tanyakan ke orang AAI-nya untuk persyaratan terkait Australia Awards ini. Apakah dia harus ada syarat publikasi dan sebagainya. Karena ada beberapa beasiswa lain yang mewajibkan ada publikasi kan. Tapi saya harus konfirmasi lagi ke orang AAI-nya. Kemudian, culture shock dosen baik-baik kok, dia sangat baik. Sangat mengakomodasi, tidak ada lempar-lemparan dalam kelas. Lempar-lemparan pertanyaan saja, tidak ada lempar-lemparan barang-barang. Jadi sangat baik, mengakomodasi, dan sangat support international students. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa internasional itu sering dikasih waktu untuk konsul secara pribadi, datang ke kantor mereka. Itu mereka terbuka sekali untuk hal-hal seperti itu, untuk membantu kesuksesan studi kita. Kemudian jadi tidak perlu khawatir soal culture shock ya. Dan sangat santai gitu, sangat santai, tidak bahkan mereka beberapa minta kita manggil dengan nama aja, nggak perlu pakai profesor atau mister dan sebagainya. Kemudian pembiayaan, apabila misalnya ada kendala dalam studi dan harus selesai terlambat gitu ya. Ada teman saya dulu, jadi kan saya angkatan COVID ya, jadi lulusnya tidak ada acara wisuda. Dan itu sangat berdampak sekali ke banyak sekali mahasiswa, termasuk salah satu teman saya. Awalnya kita tuh harusnya selesai dalam waktu 1,5 tahun, tetapi karena dia ini struggling ya secara mental, jadi ada beberapa mata kuliahnya yang tidak lulus. Padahal sebelumnya nilai dia bagus-bagus semua, tapi dia tidak lulus. Otomatis kan, dan itu sudah semester akhir, waktu COVID itu kita sudah di semester akhir, otomatis dia nggak bisa lulus kalau fail kan. Akhirnya dia mengirim email ke pihak AAS-nya, dan itu dikasih extension. Jadi sebenarnya boleh akan ada pertimbangan selama alasan yang diberikan itu masuk akal gitu, dan mereka akan melihat track record bahwa sebelumnya itu memang kita serius kok belajarnya, cuma dalam case ini saya tidak bisa gitu handle gitu. Jadi tidak sekaku itu selama memang masuk akal dan tidak dibuat-buat. Oke. Terus ijazah spesialis. Nah, ini saya tidak tahu apakah berkaitan dengan kampus atau bagaimana. Tetapi kalau dari AAS sendiri, kalau di persyaratannya adalah kalau spesialis itu tidak dianggap setara dengan S2 gitu. Jadi kalau dari AAS-nya ya, mungkin ada kampus yang menerima, tetapi kalau dari AAS sendiri mereka tidak menerima gitu. Oke, selanjutnya ya sama-sama. Selanjutnya Kak Femi kali ya. Bu Femi. Bu. Halo Miss, suara saya sih kedengaran? Ya, Ya, halo Miss Hera. Makasih Miss Hera, Mistika. Mistika langsung aja pertanyaannya terkait apa namanya persyaratan yang bisa apply AAS itu kan ada yang PNS, terus dari daerah targeting, terus satunya lagi dari apa sih tadi saya lupa. Nah, yang yang mau saya tanya itu kan kebetulan saya PNS, basicnya adalah PNS. Kemudian apakah bisa tidak kayak misalnya saya apply-nya bukan di Indonesian Governor tapi lebih memilih ke yang provinsi targeting gitu. Karena jujur saya agak tidak percaya diri kalau misalnya ambil di Indonesian Governor seperti itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua misalnya kalau misalnya saya mengambil yang provinsi targeting karena basic saya PNS, apakah juga harus menyertakan apa namanya surat izin? Surat izinnya apakah harus dari apa namanya bisa atasan saya di sekolah atau kebetulan saya guru, jadi apakah bisakah hanya meminta surat izin dari sekolah dulu untuk apply beasiswanya ataukah harus langsung ke
BKD karena basicnya PNS. Mungkin seperti itu. Makasih Mistika. Oke. Ini ya, saya sambil buka halaman awalnya. Jadi dari awal kan kita sudah harus identifikasi kita daftar kategori apa. Jadi yang PNS itu memang untuk yang PNS yang berasal dari luar 15 provinsi berdasarkan KTP. Gitu. Jadi kalau memang merasa lebih berpeluang di sini, boleh-boleh aja pakai yang apa namanya pendaftar. Oh sorry, ini tuh ada yang pendaftar dari PNS yang dari 15 provinsi berdasarkan 15 provinsi khusus, dan ada yang PNS dari dalam provinsi itu. Menurut saya lebih baik ambil yang nomor 4 ini, PNS dari 15 provinsi sasaran. Ya, terus mau kakak declare atau tidak, saya sarankan untuk tetap declare kalau memang PNS, karena itu nanti akan berpengaruh ketika tahap berikutnya, misalnya mengurus perizinan dan sebagainya, sehingga tetap diminta untuk sebaiknya melengkapi surat seperti surat usulan dan SK pengangkatan. Kemudian untuk surat usulan ini bisa dari kantor ya, bisa dari kantor misalnya kalau di sekolah misalnya dari Wakasek yang bagian yang mengurus kepegawaian misalnya, atau yang mengurus tentang HRD-nya atau gitu. Bisa, tidak harus langsung dari BKD-nya gitu. Jadi bisa dari kantor atau sekolah tempat Bu Femi bekerja aja begitu. Ini menjawab tidak ya? Tadi ada pertanyaan yang terlewat tidak? Udah, Miss, Bu? sudah. Iya, oke. Makasih, Miss. Sama-sama. Next, Kak Lanjutnya Pak Berto Berto. baru ke chat Iya. ya. Halo, Kak Berto masih on? Halo Mungkin ya, ya ya, halo. Oke silahkan. Pak, silakan. Oke ya, ya selamat Ya. pagi Bu Tika dan teman-teman panitia. Terima kasih atas sharing session yang sudah diselenggarakan. Pertanyaan saya ini Bu, yang pertama itu terkait declaration nominasi ya. Kalau untuk ASN itu bagaimana kalau pemprov saya itu punya format sendiri seperti itu loh. Karena kan saya sudah lihat template dari AS bahasa Inggris gitu ya. Cuman saya sempat dengar dari bagian kepegawaian saya kalau yaitu nanti udah ada formatnya dari BKD gitu. Gitu yang pertama itu Bu. Lalu yang kedua, pekerjaan saya saat ini tuh di bidang pelatihan kerja. Nah, saya lihat-lihat kan ada beberapa jurusan yang cocok seperti education, lalu juga psikologi pendidikan atau psikologi profesional seperti itu. Nah, cuman S1 saya kan manajemen, Bu. S1 saya itu manajemen. Nah, saya lihat di website kampusnya itu banyak entry requirement-nya tuh bilang S1 dari relevant studies seperti itu. Kalau yang psikologi itu sudah strict ya, mungkin nggak bisa sih ya. Kalau psikologi itu disyaratkan S1-nya harus dari prodi yang diakui oleh Asosiasi Psikologi Australia seperti itu. Cuman yang education itu Master of Education itu dibilang dari relevant studies. Nah, itu kira-kira gimana ya kalau S1 saya itu manajemen dari Fakultas Ekonomi gitu loh, Bu. Lalu pertanyaan ketiga, untuk mendaftar kampusnya itu langsung kita mulai daftar secara mandiri begitu ada pengumuman kita diterima, atau menunggu dulu ada pendampingan atau arahan atau training dari AAS-nya ya Bu ya. Itu. Terus yang terakhir Bu, surat rekomendasi akademik untuk master by coursework itu harus dosen pembimbing skripsi saya atau bisa dosen yang pernah mengajar di mata kuliah yang pernah saya ikuti itu Bu. Seperti itu. Karena kebetulan saya pas kuliah itu tidak pernah terlibat di proyek riset dari dosen gitu. Jadi ya otomatis nggak ada ya opsi yang mungkin supervisor di proyek riset tertentu, saya karena nggak pernah ikut. Nah pertanyaan saya antara dua itu Bu, apakah harus untuk saya itu apakah harus yang pembimbing skripsi saya atau bisa dosen yang pernah mengajar saya gitu. Itu aja Bu, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Oke, saya langsung jawab ya satu-satu.
Ini agak tricky ya, kalau dari kantornya bilang bahwa sudah ada format sendiri. Berarti kalau saya berada di posisi Kak Berto, saya akan memakai dua-dua suratnya. Saya akan minta surat yang dari yang sudah ada format sendiri itu, dan saya juga akan minta untuk tolong melegalisir ya, atau setidaknya ditandatangani gitu surat ini. Mungkin Kak Berto bisa bantu terjemahkan suratnya bahwa isinya adalah ini dan ini gitu, dan tetap harus karena ada formatnya gitu. Jadi bisa digabung dalam bentuk satu dokumen PDF untuk diupload. Oh iya. Jadi Oke. saran saya adalah seperti itu. Kemudian adalah misalnya S1-nya kurang relevan gitu ya dengan yang mau di-apply. Ada teman saya Iya. dulu juga, dia tuh S1-nya psikologi, dia ngambil S2-nya adalah development studies, jadi ilmu pembangunan. Dan dia ngambil ilmu Iya. pembangunan karena memang dia bekerja sekarang di bidang ilmu pembangunan gitu. Dan itu Iya. boleh PKS mengizinkan itu. Nah, sekarang dari kampusnya adalah itu kan bukan cuma satu opsi ya. Jadi saya sarankan cari opsi lain, opsi kedua atau ketiga kampus pilihan Kak Berto yang peluang untuk lolosnya meskipun dari S1 manajemen itu masih ada gitu. Jadi tetap aja pilih itu kampus yang pertama, tetap karena alasannya kan misalnya mungkin mata kuliahnya lebih bagus atau dosen-dosennya sesuai dengan yang bidang-bidangnya sesuai dengan yang ingin digeluti dan sebagainya boleh, tapi tetap harus ada Iya. opsi ketiga yang peluang untuk diterimanya tuh lebih besar dari itu, yang tidak apa namanya tidak membatasi syarat S1-nya harus dari bidang apa. Begitu. Coba dicari-cari lagi, di riset-riset lagi, karena Oke. nanti memudahkan gitu proses pendaftaran ke kampusnya nanti. Kemudian pertanyaan ketiga ini kalau saya tidak salah dengar, mendaftar ke kampusnya itu kapan ya? Atau? Iya, Bu. Oh, Misal kita udah dibilang lolos AAS-nya gitu. Nah, itu kita langsung daftar secara mandiri oh atau ya, ya. menunggu arahan dulu gitu loh, Bu. Kita tidak mendaftar ya. Yang mendaftarkan kita adalah AAS. Jadi ketika kita jadi yang perlu kita lakukan hanya mengikuti prosedur aja. Jadi misalnya ketika Mhm. tahap seleksi IELTS, terus skor kita misalnya ya, insya Allah sudah memenuhi. Nah, skor itu akan langsung dipakai oleh AAS untuk dilamarkan ke kampusnya. Sehingga ketika kita ikut predator training, kita sudah tidak di training IELTS lagi. Kita cuma di training misalnya cultural atau academic writing. Jadi sudah tidak di training IELTS lagi. Sehingga intake-nya atau keberangkatannya itu lebih cepat. Tapi semisal skor kita masih kurang, ya masih di bawah standar kampus atau yang diminta kampus, maka kita harus ikut PDT dulu, kemudian mengambil tes IELTS sampai skornya memenuhi di kampus. Nah, skor kita itu yang akan dipakai oleh AAS untuk dilamarkan ke kampusnya. Jadi kita mengikuti prosedurnya AAS aja. Nah, itu sekaligus mereka urusin visa dan sebagainya. Gitu. Jadi kita tidak perlu melamar ke kampusnya, karena nanti dari AAS-nya yang akan mengirimkan dokumen kita ke kampusnya. Oh, oke. Kemudian surat rekomendasi, misalnya tidak punya supervisor dulu ya, maka boleh pakai dosen pengajar biasa, boleh aja. Yang Oke. penting mereka bisa membuktikan atau menunjukkan bahwa kakak ini punya kemampuan akademik yang cukup dan nantinya bisa sukses ketika studi gitu. Kurang lebih seperti itulah bunyinya. Oh iya, Bu. Maaf, Bu, ada tambahan sedikit menyambung yang tadi boleh, Bu. Yang terkait yang mendaftarkan ke kampus AS itu, tetapi tetap kita, Bu, yang bilang saya mau di prodi ini di kampus ini gitu, atau Ya, gimana, Bu? Atau nanti? tentu saja tetap. Jadi Tetap nanti ya? kan misalnya Iya, ini ya. teman-teman kan, sorry ya, saya agak keskip bagian itu juga, my bad. Jadi kita kan mengisi kan formulir sekarang, ada 3 opsi kampus. Nanti ketika PDT, mendekati masa mereka mau mengirimkan dokumen kita ke kampus, kita diminta mengisi form lagi untuk mengkonfirmasi akhirnya pilihan kita jatuh kemana. Karena misalnya skor kita nih, misalnya 7 gitu ya, itu kan bisa pilih yang mana aja, bebas kan. Nanti mereka akan konfirmasi, jadinya mau yang mana gitu, kayak begitu. Oh, jadi kalau semisal ini, Bu, kita misal nih kesalahan kita sendiri kurang riset, kita milih prodinya, opsi prodinya itu ternyata secara syarat masuknya itu kita nggak memenuhi syarat itu, gimana ya, Bu ya? Apakah bisa direvisi atau? Bisa direvisi Bisa ya? ketika dan Oh. nanti akan ada orang AS-nya yang datang dan kita bisa konsul dengan mereka, dan kita juga nanti akan ada kesempatan bertemu dengan kampus-kampus. Jadi kampus-kampus perwakilannya akan didatangkan ketika kita PDT itu, dan kita bisa konsul dengan mereka. Gitu. Itu Oh, kesempatan jadi akhir kita untuk menentukan pilihan. jadi Biar make up intinya our mind aja gitu. iya, masih bisa direvisi ya, Bu ya. Takutnya saya itu Bisa banget. mikirnya harus riset bener-bener. Oh, ini harus tahu syaratnya apa. Jadi kalau
nggak memenuhi syarat ya saya Ini nggak tuh usah ngelamar ke riset situ. ini maksudnya adalah riset di sini maksudnya adalah biar teman-teman tahu tidak Hmm, asal pilih gitu loh. Jadi teman-teman tahu bahwa ya. relevansi jurusan dan kampus yang dipilih ini dengan pekerjaan nantinya gitu. Jadi ini Oh memang iya. perlu dan akan bermanfaat. Itu yang dimaksud dengan riset. Oh iya Bu. Baik Bu. Iya. Oke. Oke, Terima next kasih banyak jawabannya Bu. Sama-sama. batchnya. Abis itu baru Ada. kita ke kolom chat ya, udah banyak banget Iya, pertanyaan. ya Allah, ini mulai tahan Pas tidak kita banget ke Bu Karisna Mil dulu. ya. Semangat, kita ke Karisna dulu. Makasih kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya mengenai surat rekomendasi yang Mm-mm. akademik. Nah, di situ wajib bahasa Inggris. Gimana kalau misalnya dosen yang kita minta surat rekomendasi tidak bisa berbahasa Inggris? Apakah kita punya alternatif menerjemahkan, kita terjemahin sendiri, ataukah kita harus ke jasa penerjemah? Oh. Jadi iya itu saya masih bingung. Dan kalau seandainya saya menerjemahkannya sendiri, apakah wajib saya ke kampus lagi ketemu dengan beliau untuk meminta cap dan juga tanda tangan? Gimana nih menurut saya bingung di situ. Iya ya, iya memang sekarang nih syaratnya meskipun syarat skor bahasa Inggrisnya lebih mudah, tapi Iya, dokumennya tapi lebih rekomendasi banyak. Saya dulu agak nggak pakai sedikit. sama sekali nggak pakai surat rekomendasi karena saya cuma daftar ini kan apa namanya by coursework dan itu tidak pakai sama sekali. Dan memang Kak, beliau tidak mau bahasa Inggris, maksudnya karena memang beliau tidak bisa, jadi saya bilang oke mm-mm. bisa bahasa Indonesia. Cuman setelah saya lihat lagi ternyata wajib bahasa Inggris. Saya pernah tanya Iya. bisa diterjemahkan. Nah sekarang pertanyaannya lagi, aku yang terjemahin atau aku ke jasa penerjemah? Aduh, saya agak torn ya di sini. Saya belum bisa memastikan, tapi saya coba tanya ke orang AI aja dulu ya. Jadi biar ini saya tidak misinformasi di sini. Nanti saya tahan pertanyaan ini. Kakak ada Ya, dalam grup tidak? Nanti biar saya aku di tanyakan grup. ke orang AI-nya. Karena sebenarnya kita sudah coba undang orang AI, tapi waktunya ternyata tidak ketemu dan mereka cuma nitip kalau ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab, forward aja ke mereka, nanti mereka bantu jawab. Jadi nanti Nah, soal saya juga sudah masalah. titip pertanyaan ini, tapi sampai sekarang saya nunggu emailnya belum dibalas. Oh enggak, ini saya via WA, tenang aja, saya WA ke orangnya. Jadi saya WA ke orang AI-nya untuk Iya. apa namanya menjawab gitu ya Hmm. soal penerjemahan surat rekomendasi ini. Dan sebenarnya tidak perlu langsung datang ke sana ya. Kalau orangnya bersedia nge-scan sendiri dan ngirim sendiri boleh gitu. Tapi Saya sudah ada bahasa Indonesianya, cuma yang pertanyaannya kan harus bahasa Inggris. Waktu dari AAS ngasih kayak gini webinar, aku nitip ya, aku nitip pertanyaan sampai sekarang nunggu email. Terus kayaknya pas nih saya mau nanya ke alumninya langsung. Alumni juga saya pernah tanya di grup, beberapa grup belum ada yang respon. Kayaknya saya mau Insya Allah ya, bingung. insya Allah saya bisa menjawabnya. Nanti saya tanyakan ke Mbak. Mudah-mudahan, makanya Ya. saya masih stuck di sini sambil jalan siapin yang Oh lain. ya. Saya sudah Boleh, rekomendasi berarti sudah sambil saya pegang, mengisi tapi aja. dalam bahasa Indonesia, betul. Nanti saya tanyakan ke orang AI. Oke, Kak Risna, makasih pertanyaannya. Thank you. Terus satu lagi terakhir Kak, ini kalau misalnya apa namanya tidak paralel S1-nya ke S2, gimana cara kita meyakinkan kalau kita bisa nanti ambil jurusan yang baru yang tidak paralel dengan background waktu Oke, S1? dia tidak linear ini linear dengan Betul. pekerjaan atau tidak? Sekarang saya mau ambil linear dengan pekerjaan, tapi tidak linear dengan background pendidikan Boleh, sebelumnya. boleh banget. Sama berarti kayak punya Kak Berto tadi dan sama dengan kasus teman saya juga. Dia tidak linear dengan S1, tapi linear dengan pekerjaan. Berarti kan sesuai dengan kebutuhan di lapangan kan? Gak apa-apa, boleh. Dan bilang aja karena memang ini setelah digeluti, ini ternyata bidang yang lebih saya gemari dan saya lebih bisa berkontribusi di bidang ini. Gitu. Gak apa-apa, dipakai aja. Jadi dilanjutkan saja, itu boleh. Iya, thank you. Iya. Oke, terima kasih. Kita move ke chat ya, mungkin cepat-cepat Kita aja. ke chat. Oke, nanti saya baca sendiri aja Kak Hera. Oke, silahkan Kita dari Kak Saras ya. Kak Saras. Kalau submit skor TOEFL ITP yang unofficial. Nah, ini tadi saya kan sempat baca ya di syaratnya. Jadi ada yang berbunyi bahwa TOEFL prediction test itu tidak diterima. Jadi yang diterima itu hanya yang official.
Official itu berarti harus TOEFL ITP, IBT yang keluar dari lembaga-lembaga yang sudah tersertifikasi untuk tes-tes ini, gitu ya. Jadi kalau prediction test atau paper based test yang punya misalnya instansi tertentu gitu ya, misalnya ada kampus yang punya tes bahasa Inggrisnya sendiri dan bukan ITP, maka itu tidak boleh, tidak akan diterima gitu. Jadi harus yang official. Untuk mempermudah ada kok yang online banyak dan lebih murah. Lebih murah dan hasilnya lebih cepat keluar kalau kita ikut tes online, ITP maupun IBT. Oh, Kak Saras mau bertanya langsung ya? Silakan, silakan. Halo Kak, terima kasih Ya. udah dijelaskan. Jadi gini Kak, aku kan belum ngambil tes TOEFL, terus udah sempat daftar tanggal 20 ini, TOEFL ITP online. Nah nanti kan masalahnya mungkin hasil sertifikatnya bisa keluar sekitar 1 mingguan gitu ya. Nah tapi sebelum sertifikat itu keluar, kalau nggak salah kan aku udah bisa tahu prediksi aku skornya berapa. Nah secara aku tahu prediksi tersebut gitu, aku boleh nggak sih input ke dalam buat ngisi formulir ini gitu? Atau aku memang harus nunggu skor resminya yang benar-benar udah megang sertifikat, terus dari skor itu aku masukin buat apply, gitu ya Kak? Setahu saya, kalau ITP itu skor yang keluar itu skor realnya, ya, kecuali IBT. Jadi bisa input skornya dulu, tapi sertifikatnya tunggu yang official. Dan juga ini kan masih dibuka selama sampai 30 April ya. Jadi bisa sambil menunggu isi dulu yang lain. Saran saya sih begitu. Tapi either way is okay. Dua-duanya boleh. Mau isi langsung skornya, tapi sertifikatnya tetap harus menunggu yang official. Jadi tidak boleh screenshot yang hasilnya itu ya. Tidak boleh. Kita harus menunggu sertifikat aslinya dikirim dulu. Baru pakai yang itu diupload. Oke, makasih banyak ya Kak. Iya, sama-sama. Terus ada Indra. Oh, dari OS. Kak, bagaimana caranya mengetahui linearitas jurusan yang kita ambil dengan jurusan S1? Linearitas, berarti kalau S1-nya misalnya pendidikan bahasa Inggris, berarti linearnya kalau bukan pendidikan, ya bahasa Inggris. Begitu ya. Terus yang berbeda ya mungkin kalau misalnya tiba-tiba ngambil manajemen gitu. Nah, itu berarti tidak linear gitu. Yang masih satu rumpun ilmu, itu berarti masih linear. Ya. Jadi bisa ke Fakultas Pendidikan, bisa ke Faculty of Arts, masih nyambung gitu kalau pendidikan bahasa Inggris. Aduh, ada yang tanya Stephen. Stephen saya belum tahu lagi, saya belum baca bagian Stephen. Nanti bisa baca di handbook. Di handbook lengkap. Stephennya berapa sekarang. Kalau zaman saya dulu per bulan 2.300. Terus rekomendasi situs tes. Oh, udah ada yang bantu jawab. Bisa pilih daftar IAIF. Iya, yang resmi itu IAIF. Bisa ke IAIF aja. Makasih yang sudah bantu jawab. Baik, Oke, kayaknya sudah ya. Masih ada lagi pertanyaan. Mungkin kita sampai jam 12 ya. Nanti Katika juga ada di grup. Nanti ada pertanyaan yang memang belum bisa dijawab. Nanti akan diteruskan ke AAI. Nanti bisa dapat jawabannya ya. Seperti itu. Sorry, saya tadi agak kelupaan satu. Jadi kan yang saya hold pertanyaannya tadi satu yang tentang penerjemahan surat rekomendasi ya. Satu lagi apa ya yang sebelumnya itu yang saya bilang mau saya tanyakan? Kode jurusan itu? Oh, kode ya, yang kode bidang ilmu itu ya? Iya, Jangan sama sampai spesialisnya Kadian itu tadi gimana? yang mana? Yang Kadian? Yang saya bilang saya hold dulu pertanyaannya. Izin Kak, tadi yang apa ada kampus di Australia yang bisa langsung PhD kalau dari spesialis? Oh iya, kampus yang bisa Ya. Oke, nanti saya tanyakan ke ini ya, ke Mbaknya. Saya udah coba undang, karena ini kan saya minta izin juga kan ke AI-nya untuk menyelenggarakan sosialisasi ini. Kebetulan tahun ini nggak ada sosialisasi, jadi sekalian aja. Terus ya dia bilang nggak bisa hadir, tapi kalau ada pertanyaan yang nggak bisa dijawab, forward aja. Nanti saya kirim ke grup, oke? Ada juga pertanyaan di chat Katika. Mana-mana? Situs ya? Bukan situs ini. Untuk Oh, untuk supervisor. supervisor.
Harus cari sendiri, kita cari sendiri sayangnya. Kalau supervisor kita kontak sendiri, karena kita yang tahu proposal kita, jadi kita yang mencari dosen mana yang sebidang dengan proposal kita. Jadi kita email pribadi ke dosennya, kalau untuk supervisor, untuk PhD gitu ya. Begitu. Jadi seandainya pun belum dapat supervisor, setidaknya sudah ada bukti korespondensi. Misalnya sudah menghubungi dan sudah dibalas, dan misalnya sedang dalam tahap penyamaan visi dan sebagainya. Itu bisa dipakai untuk bukti awal bahwa sudah ada calon supervisor, potential supervisor. Itu boleh. Baik, terima kasih Kak Tika. Mhm. Oke, teman-teman, mungkin sebelum kita akhiri, mungkin sedikit ada penyampaian ya dari Apex ya. Ya, jadi Apex ini adalah lembaga bahasa Inggris. Jadi teman-teman yang mungkin ada mau persiapan untuk kuliah ke luar negeri atau ingin meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, kita bisa menyediakan beberapa program. Dan untuk tutor kita, alhamdulillah, semoga bisa terbaik di bidangnya dari berbagai kampus terbaik di dunia. Dan sudah lulus beasiswa dan sedang kuliah di luar negeri. Untuk programnya nanti akan launch lagi bulan April. Nanti untuk detailnya akan diinfokan ke grup atau di sosial media. Mungkin programnya ada IELTS, TOEFL ITP, Conversation atau Speaking Class, Grammar, Duolingo. Kita juga punya kelas persiapan beasiswa, privat dan kids class. Dan fasilitasnya kita dapat recording sama kayak sekarang juga fasilitasnya ketika ini yang belum sempat ikut, kita akan upload di YouTube, jadi teman-teman bisa nonton lagi. Jadi untuk kelasnya juga kita record dan teman-teman bisa nonton lagi kelasnya. Untuk investasi kelasnya seperti ini, harga-harganya nanti kita rencananya insya Allah akan launching setelah Lebaran, Sabtu 12 April untuk seluruh kelasnya. Sekarang yang sudah jalan itu kelas TOEFL ITP sama kelas persiapan beasiswa. Nanti untuk infonya nanti bisa chat di grup atau saya atau di Instagram. Mungkin itu aja dari penyampaian kita. Mungkin dari Ketika ada closing statement buat teman-teman yang mau mendaftar AS. Closing statement-nya daftar aja ya, gas aja, jangan ragu-ragu dan pede aja di masa-masa ini selagi menunggu dokumen-dokumen lainnya dilengkapi, misalnya terjemahan atau legalisir dan sebagainya, silakan mengisi esai-esai singkatnya dan direvisi terus, direvisi dan direvisi gitu, proofread. Baik, terima kasih. Nah, teman-teman yang ketinggalan karena mungkin ada beberapa yang miss ya karena waktu Indonesia Timur ya. Nanti akan diupload, nama YouTube-nya lagi dibuat hari ini juga, Apex Education. Dan teman-teman nanti follow aja Instagram-nya dan informasinya di grup. Nanti ada pertanyaan lainnya untuk Katika, nanti akan dijawab di grup. Sekarang mungkin kita foto bersama dulu ya teman-teman ya. Mungkin yang bisa on cam. Silakan on cam, mau pakai background boleh, yang nggak pakai background juga tidak apa-apa. Silakan, mungkin kita bisa mengabadikan momen yang sangat luar biasa ini puasa-puasa, tapi Iya, apresiasi yang produktif bikin ya. background lucu banget. Ini kampus saya dulu nih. Ya, ini kampusnya Katika dari Unimelb ini ya. Semoga salah satu dari teman-teman bisa kuliah ke sana menyusul Katika ya. Amin. Oke, masih ada lagi yang mau open cam? Silakan. Masih ditunggu ya Kak Kilitus ya. Jadi dari Papua sampai Jawa, kita nggak menyangka pesertanya bisa se-diverse ini ya. Kita kira kayak cuma di Maluku Utara, tapi ternyata bisa menjangkau yang luas. Oke, terima kasih teman-teman. Kita senyum ya, karena ada satu slide aja. 1, 2, 3. Ganti gaya. Sekali lagi. Kita 3 kali ya, biar pas 3-3. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, ya, terakhir ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih, Katika. Semoga menjadi amal jariah Terima ya. kasih semua yang sudah hadir. Sampai jumpa. Jumpa, teman-teman. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan teman-teman nanti bisa join WhatsApp group. Nanti informasi lainnya kita akan sampai di sana. Terima kasih semuanya. Izin mengakhiri Zoom ini, nanti akan diupload recordingnya. Bye-bye.